tapi kami ingin memiliki visi untuk memajukan BPJS agar lebih memiliki bermanfaatan lebih pada masyarakat dan pada negara. Kami menawarkan total real-time surveillance, diagnostik, dan konsultasi end-to-end. Sebelum itu, kita bicara asuransi dan jaminan kesehatan, kita tidak lepas dari namanya risiko. Dan risiko yang paling tinggi adalah manula. Pernah nggak sih kita melihat bahwasannya risiko atau manula atau orang tua kita di kampung halaman susah untuk mengakses pengobatan yang sedang sakit-sakitan, dan bagaimana sih kondisi mereka, bagaimana pengobatan mereka, benar apa enggak. Tentunya ini menjadi polemik dan tentunya ini menjadi peluang tentunya ya. Nah, di sini kita melihat bahwasannya ternyata 20 juta masyarakat Indonesia atau 8% ternyata manula, dan 20% diantaranya jauh dari keluarga, supervisi keluarga, mereka tidak hidup dengan mandiri. Mereka karena alasan pekerjaan dan juga pendidikan, ternyata market cap-nya ini cukup besar, yaitu 2,2 triliun. Dan ternyata kita mengambil benang merah, pain point-nya adalah bagaimana sih kita integrasi pasien, fasilitas kesehatan, apotek, dan juga memantau layanan kesehatan secara real time. Daripada kita mengobati, kita bisa mencegah hal ini. Bagaimana kita menambah customer journey dari mereka secara efektif dan efisien, terutama untuk lansia. Nah, di sini kami menggunakan Exit, yaitu wearable device untuk IoT, untuk melihat bahwasanya secara real time kondisi manula, kita bisa menggunakan bot atau wearable device sesuai dengan kebutuhan dan dapat kita monitoring dan dapat kita gunakan oleh keluarga maupun admin dari dokter tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya sensor ECG dan juga akselerometer untuk jatuh aktivitas mereka atau kondisi jatuh apa enggak. Mereka sering jatuh, bagaimana sih aktivitas mereka secara seharian, bisa terdapat lognya, dapat dilakukan secara broadcast mau ke keluarga maupun ke admin. Wearable device ini sudah dirancang secara ergonomis dan mudah dipakai. Dan kita bisa memantau secara 1 kali 24 jam. Bagaimana sih diagnostiknya? Bagaimana sih apakah kita resiko kita di orang tua kita gimana? Nah, di sini kita bisa melihat adminnya, kita bisa melihat dari aplikasi admin dapat dipantau secara dokter. Kita bisa melakukan pencegahan secara rutin daripada kita mengobati 100 juta, 200 juta dari cancer maupun stroke. Kita bisa melihat bahwasanya ini ada pengobatan secara real time dan juga lebih progresif. Nah, segmentasi pasarnya apa sih? Segmentasi pasarnya kita ingin melakukan pelanggan yang memiliki akses digital, usia lansia, memiliki risiko tinggi, dan memiliki penyakit. Nah, manfaat dari akses yaitu meningkatkan supervisi dan pengobatan layanan kesehatan dan menambah customer journey dan service yang lebih nyaman dan mudah, tentunya menghemat biaya dan waktu. Nah, di sini memiliki peluang bisnis tentunya dari produk kesehatan, lalu ada produk asuransi ya, dan juga manajemen risiko yang bisa kita lihat memiliki nilai bisnis dan juga memiliki kebermanfaatan tentunya. Nah, untuk KPI untuk milestone-nya pertama kita dari prototype ini kita perlu ada iterasi untuk mencapai MVP. Tahun pertama kita akan 10.000 untuk early adopter, lalu kita bisa mencapai pivoting layanan kita. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di sini beberapa metode, itu tentunya BPJS lebih tahu sendiri, kita bisa menerapkan fee-based maupun premium membership. Tentunya ini juga menurunkan membengkak expense atau pengeluaran dari BPJS yang membengkak, karena kita bisa mencegah dan bisa mengobati pasien yang sebenarnya bisa kita mengobati dari early stage-nya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberi nikmat kebahagiaan. Exit menyediakan layanan tersebut. Nah, untuk Exit dari BPJS untuk Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya video untuk Exit tersebut. Oke. Apakah sudah selesai, Mas tim Exit? Ya, sudah selesai. Oke. Bisa dilanjut? Siap. Baiklah, kalau memang sudah selesai, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, di mana ada waktu 15 menit untuk para dewan juri kita bertanya langsung kepada tim Exit mengenai paparannya pagi ini. Untuk para dewan juri yang ingin bertanya, monggo. Oke, sudah ada Pak Tuhu. Mari Pak Tuhu, silahkan pertanyaannya. Ya, oke, ini menurut saya alatnya menarik ya. Jadi ini BPJS diarahkan bukan untuk kuratif tapi juga preventif gitu. Karena
India sebenarnya BPJS kan punya banyak isu soal tunggukan biaya karena banyak yang kemudian mesti diobatin dan segala macam. Tapi pertanyaannya adalah, ini pasti kan awal-awal untuk orang urban, harganya nanti berapa nih alatnya untuk dibikin ini? Untuk membuat alat ini, karena ini menurut saya ini menarik, karena tapi ini harus dibundling barang-barang, misalnya ini kan pasti IoT di rumah harus dibanding dengan internet yang kenceng ya, jadi bisa barengan sama IndiHome atau punya IconNet punyanya PLN gitu kalau misalnya mau dijual barengan. Oke. Itu aja pertanyaannya Pak Tuhu? Ya, itu saja. Oke. Tim Exit, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu, baru habis itu Tim Exit bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke. Yang kedua, Pak, silakan. Iya ya. Pak Mustafa. Wah iya, makasih. Sorry tadi kurang dengar ya. Betul, ini memang sangat menarik ini. Kalau di kami itu di BPJS ini mungkin akan menjadi promotif preventif sebenarnya. Dan ini memang sangat menarik untuk konsepnya. Cuma mohon maaf tadi saya belum bisa menangkap betul intinya seperti apa sebenarnya alat itu bekerja. Apakah untuk di ibaratnya kayak chip ditaruh di badan setiap orang tua itu atau siapa saja, atau alat itu bisa mengcapture misalnya satu rumah itu dan mengetahui bahwa si A yang misalnya ada masalah, si B ada yang masalah, dan bagaimana cara untuk mengidentifikasi setiap orang ya ini. Karena kalau menurut saya kalau alat ini dipasang untuk setiap orang ya lumayan banyak juga. Peserta BPJS itu ada 200 juta lebih kalau misalnya seperti itu. Nah, apakah itu bisa mengcapture setiap orang yang dalam suatu kumpulan bahwa orang ini yang kena misalnya stroke, orang ini ada penyakit jantung dan sebagainya. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa. Silakan Tim Exit untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tuhu dan juga Pak Mustafa. Ya, izin saya screen. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Nugraha, Pak Mustafa. Nah, sebenarnya kita bisa melihat nih, kita terdapat beberapa opsi, tapi kita memiliki satu tujuan, yaitu kita ingin pasien dari atau pemegang manfaat dari BPJS ini, Pak Nugraha, untuk dapat diketahui bagaimana profil resikonya. Tidak hanya represif, tapi bagaimana preventifnya. Nah, bagaimana dengan cost-nya? Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan cost-nya? Hal ini bisa dilakukan tentunya sesuai dengan kebutuhan, profil resiko, dan juga kemampuan. Kita menyediakan beberapa opsi, yaitu adalah ada wearable device yang bisa digunakan di ikat pinggang maupun jam tangan, maupun juga kita bisa menggunakan bot, total bot. Nah, ini ada beberapa opsi. Tentunya kalau kita memiliki budget yang atau memiliki kelas terbawah, tentunya kita memiliki wearable device yang jam saja gitu ya. Oke. Nah, di sini menggunakan Arduino Nano. Untuk saat ini menggunakan Arduino Nano dan tersebut sangat murah ya. 50.000 sebenarnya kalau di warung-warung bisa, di warung-warung jalan bisa dapat 50.000, walaupun sebenarnya itu kelas mudah rusaknya. Jadi 100.000, angka 100.000 kita dapat untuk apalagi scale-nya besar, tentunya kita bisa lebih murah ya dari 50.000 itu. Ya. Arduino Nano untuk yang paling murahnya. Nah, di situ angka 50.000 ini kita bisa dapat. Nah, daripada kita mengobati dapat 100 juta blok untuk cancer, untuk jantung, mahal banget, sakit-sakitan dulu. Nah, daripada mending kita mengetahui profil resikonya dan bisa dibaca oleh dokter melakukan rekomendasi dan juga bagaimana obatnya nih, preventifnya. Nah, di situ kita manula yang memiliki profil resiko tinggi, orang tua kita nih yang memiliki resiko tinggi bisa melakukan preventif tersebut, hal preventif. Jadi kita sehat, masa aman. Tentunya BPJS nggak harus kita beralih ke telemedicine atau asuransi swasta lain, karena kita BPJS milik kita bersama kan. Untuk pemerintah, punya program pemerintah milik kita bersama. Nah, kira-kira begitu Pak Nugraha. Nah, untuk Pak Mustafa, bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya? Cara kerjanya cukup simpel. Daripada kita harus ke dokter gitu ya, tatap muka face to face Pak, lalu kita autentifikasi pakai administrasi, kita bisa lakukan ini secara telemedicine, tapi secara ini lebih progresifnya. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kita bisa melihat bahwasanya
kita sebagai sistem kita melakukan ada validasi dan notifikasi, pertama untuk peserta BPJS Kesehatan. Bagaimana sih mereka deserve-nya atau punya privilege atau punya layanan kesehatan yang mana. Nah, di situ setelah mereka memilih, mereka berada di beberapa kelas tersebut, mereka memakai layanan kita semua untuk menggunakan wearable device. Wearable device yang kita pakai misal jam tangan atau ikat pinggang yang telah kita lihat itu Pak Mustafa, atau mungkin bot kalau memiliki budget premium ya kita bisa menggunakan bot atau mereka karena ya mungkin anak-anaknya lagi sibuk atau kita lagi sibuk kerjaan apa gimana. Nah di situ ada beberapa opsi. Nah di situ tapi intinya adalah tujuannya adalah kita mengetahui kita resiko mereka dan kita menservis mereka, melayani pemegang kesehatan, memegang jaminan kesehatan BPJS ini untuk mengetahui profil risiko dan mendapat pelayanannya. Jadi setelah kita mengetahui resikonya, kita mengetahui penyakitnya, dokter setelah melihat lognya, wah ternyata nih ada resiko gagal jantung nih, kemungkinan resiko gagal jantung. Nah di situ dokter bisa melakukan rekomendasi untuk obat. Nah obatnya itu bisa dilakukan di aplikasi pemantau yang sebelumnya kita lihat sebelumnya. Nah dari situ kita bisa melihat dari orang tua maupun misalnya dari anak-anaknya, keluarga besar bisa melihat oh ternyata butuh obatnya ini, belinya di sini. Nah di situ atas kita dapat rekomendasi, dapat resep dokter, kita dapat melakukan pembelian dari pembelian obat atau servis atau layanan rawat inap apa gimana. Nah di situ jadi customer journey ya, dari administrasi ke dokter, gimana diagnostiknya maupun pengobatannya, terus selesai apa enggak, sebenarnya sembuh apa enggak, ini sebenarnya penyakitnya ini apa enggak nih. Nah itu bisa smooth, customer journey bisa sangat smooth dan sangat singkat. Dan situ kita bisa mengurangi biaya, kita bisa mengurangi waktu, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya model bisnis seperti ini sudah dilakukan di New Zealand dan di Europe. It works, ini bekerja dan bisa diadopsi oleh BPJS Kesehatan. Tentunya ini memiliki nilai ekonomi tersendiri, punya nilai bisnis tersendiri untuk bekerja sama, BPJS bekerja sama ke instansi lainnya seperti IT infrastructure atau layanan kesehatan atau produk-produk kesehatan lainnya yang dapat membantu dengan cuma untuk dari segi teknis maupun dari segi nilai bisnis tersendiri. Nah dari situ bisa membantu pemerintah dan juga BPJS untuk melayani kita semua warga negara Indonesia pemegang pemangku jaminan kesehatan benefit dari BPJS Kesehatan. Kira-kira seperti itu Pak Mustafa, Pak Nugraha. Oke, Pak Tuhu dan Pak Mustafa ada pertanyaan tambahannya lagi dari jawaban yang sudah diberikan? Ada yang mau saya tanyakan lagi mungkin Mbak. Jadi untuk ini nanti bisa juga karena kalau tadi kan preventifnya lebih aja. Apakah kemudian juga akan dipikirkan dari sisi gamifikasinya, misalnya dia udah tahu ada potensi diabetes, dia potensi jantung, dia harus lebih banyak berolahraga. Nah ini kan sebenarnya dalam sistem itu bisa nggak nanti misalnya notifikasi ke keluarganya, notifikasi ke dianya sendiri untuk kemudian reminder makanannya lebih sehat, apa keluarganya ingetin tiap pagi harus jalan kaki apa segala macam seperti itu. Karena kan tadi ya semakin seperti itu, ketika dia hidupnya lebih sehat, berarti kan sebenarnya BPJS juga akan ngeluarin duitnya lebih kecil nantinya gitu. Karena kalau selama ini benar sih, mindsetnya kita kan selama ini adalah oke, sakit diobatin gitu, akhirnya boncos gitu katanya kan. Sementara masyarakatnya makanannya makin nggak sehat, makin nggak gerak, apalagi lagi WFH kayak begini gitu kan. Itu kan makin terjadi. Sementara kan di BPJS sebenarnya bukan hanya sekedar bagaimana kemudian mengobati, tapi kemudian preventifnya bukan hanya sekedar obat, tapi menurut saya adalah behavioral change gitu. How these tools bisa melakukan this behavioral change sebelum itu terjadi gitu kan. Gitu. Kira-kira gimana? Terima kasih Pak Nugraha. Memang insight-nya dari pertanyaan ini kita bisa melihat insight-nya dia betul banget. Itu garis bawahi preventif. Bagaimana kita melakukan tindakan yang sepreventif mungkin, dan tentunya kita bisa melakukan benefitnya. Nah di sini sebelumnya kita bisa melihat ada aplikasi pemantau dan juga yang akan di broadcast Pak untuk ke layanan channel-channel misalnya ke WhatsApp maupun Line dari keluarga tersebut. Nah dari tersebut keluarga besar bisa melakukan notifikasi atau melakukan peringatan untuk melakukan misalnya
tindakan-tindakan preventif misalnya olahraga atau melakukan obat misalnya kalau misalnya stroke ada obat pencegahan stroke misalnya mengurangi makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Nah, di situ tentunya ada notifikasi. Nah, di sini tentunya ada peluang bisnis juga nih. BPJS bisa menawarkan produk-produk kesehatan, tentunya bekerja sama dengan instansi lain. Nah, ini menjalar kemana-mana jadinya. Jadi nilai bisnis yang tinggi di sini. Nah, di sini tentunya juga menekan biaya di akhir. Nah, di sini tentunya memiliki banyak kemungkinan dan juga kita dapat merasakan kebermanfaatan sebagai pemangku dan juga pemegang benefit dari BPJS Kesehatan. Tentunya itu ada notifikasinya Pak tentunya. Oke, mungkin saya bisa menambahkan dikit ya, ini juga untuk BPJS. Saya pernah belajar dari Singapura, teman saya dapat kayak itu juga, yang punya Singapura, jam tangan pintar itu, dikasih uang pemerintah. Yang mereka lakukan adalah gamification begini, bukan hanya obat, tapi misalnya, kalau kamu mau jalan satu hari 7.000 minimal dalam seminggu, itu akan dapat voucher. Misalnya voucher belanja di Carrefour, Indomaret, gitu kan orang pasti semangat dong ya. Jadi behavior changes-nya itu bukan hanya dari segi diingetin terus kalau kita kan tadi pressure-nya dari keluarga ya, bukan hanya itu. Itu juga ada itu kan punishment aja, tapi ada kasih reward juga. Jadi gimana orang tadi misalnya mau jalan kaki itu kan lebih kelihatan ya, dia mau jalan kaki sehari berapa ribu langkah gitu, nanti ting muncul voucher Indomaret ya. Siapa yang sih nggak semangat untuk kayak gitu? Sebenarnya tuh lebih murah dan bagi Indomaret itu kan bagian dari iklan sebenarnya. Gitu. Anda kasih vouchernya jadi BPJS nggak harus bayar, BPJS tapi dapat manfaat, Carrefour dapat manfaat, sama-sama dapat manfaat, orangnya juga bermanfaat. Kita udah tahu nih orangnya potensi diabetes kalau dia nggak banyak jalan kaki, misalnya kayak gitu. Terus jadi dan saya pernah dengar yang kayak begini, saya very good menurut saya. Terima kasih Pak Nugraha insight-nya. Ya, memang betul menjadi peluang yang bagus dan juga untuk pembenahan selanjutnya. Dan tentunya ini kami fokus untuk diagnosisnya dan juga konsultasinya dan pengobatannya. Yang mungkin itu bisa menjadi milestone berikutnya yang bisa diterapkan oleh BPJS, Pak Mustafa dan kawan-kawan. Ya, sangat insightful sekali ya. Oke. Terima kasih Pak Tuhu atas pertanyaannya dan insight-nya juga. Dan kita ada Pak Ono yang mau bertanya. Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana aja. Itu device-nya tadi pilihannya ada beberapa ya, ada yang robot lah, ada yang smartwatch. Pertanyaannya gini deh, yang di parameter yang disensor apa aja sih? Yang dari sistem yang Anda bayangkan tadi, atau yang Anda prototipe yang dibuat, sensornya sensor apa aja? Asumsi saya minimal paling bangsanya heart rate, terus bangsanya konsentrasi oksigen dalam darah, kayak gitu. Kalau konsentrasi kolesterol, saya nggak yakin. Konsentrasi triglycerid, saya nggak yakin. LDL, HDL, nggak yakin gue. Nggak bisa disensor. Jadi pertanyaannya, apa yang disensor dari peralatan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak saya dapat komentar tentang Google Fit dibandingkan dengan apa yang Anda buat? Gitu. Jadi 2 pertanyaan. Terima kasih. Silakan, tim Exit. Terima kasih Pak Ono Purbo, sangat insightful banget pertanyaan, menarik sekali. Ya, pertama untuk sensor sendiri ya, sebenarnya kita ada engine untuk artificial intelligence untuk menangkap data log untuk beberapa log dari sensor-sensor tersebut. Kita menggunakan sensor ECG, akselerometer kondisi jatuh, dan juga konsentrat dari oksigen, saturasi oksigen tersebut. Nah, disebut kita bisa melihat bahwasanya pola atau pattern sebenarnya yang punya penyakit ini, tentunya dokter lebih mengetahui ya, lebih pakar kesehatan, sebenarnya pattern ini atau pola-pola seperti ini memiliki resiko penyakit apa. Tentunya kita melakukan insight atau rekomendasi, tapi decision making-nya adalah dokter itu sendiri yang mempunyai sertifikat atau sensornya 3 aja berarti ya? ECG, accelerometer, sama satu lagi apa? Cuma 3? Ya, oksigen. Ya. Oksigen? 3, ya. 3, oke. Ya udah, cuman itu pertanyaannya, sensornya apa. Jadi kayak kolesterol nggak disensor ya. Pertanyaan selanjutnya, bandingkan dengan Google Fit gimana? 1 detik jawabannya. Jadi kita lebih terintegrasi Pak, lebih terintegrasi sama yang kesehatan dan BPJS. Tentunya BPJS memiliki affiliate sendiri Pak. Yaitu ya udah. regulasi pemerintah butuh itu. Oke. Dan juga ya. Ya udah 1 detik soalnya. Oke.
jawaban yang menarik dari tim Exit. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, sudah habis, silakan untuk tim Exit keluar dari breakout room dan nanti kembali lagi ke main room di jam 2 untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pemenangnya. Oke, terima kasih tim Terima kasih. Exit. Oke. Buat para dewan juri, seperti biasa, jangan lupa untuk memasukkan nilainya di form yang sudah disediakan. Dan jika ada pertanyaan mengenai teknis, bisa mencolek tim admin yang juga ada di ruangan Internet of Things ini. Waduh, nyolek-nyolek bahaya tuh. Aduh, Bapak. Oke, ini kita sebentar lagi akan masuk ke peserta yang keempat. Apakah dari tim dewan juri ada yang ingin melakukan keperluan yang lain sebentar gitu, atau mungkin mau minum, boleh loh kalau mau minum dulu. Gitu. Aman semua ya Pak? Oke, berikutnya kita akan lanjut ke tim yang keempat. Nah, sebelum kita lanjut ke tim yang keempat, saya ingin memberikan satu fun fact lagi tentang Internet of Things, di mana pada awal tahun 1982, sebuah mesin minuman berkarbonisasi telah dimodifikasi menjadi alat pertama yang terhubung ke internet. Dan di mana alat tersebut dapat melaporkan inventaris minuman yang ada apabila sudah ada dalam keadaan dingin. Wah, menarik sekali nih. Jadi kita bisa tahu mana yang baru masuk, mana yang memang sudah lama jadi dingin, apa ya, kayak tingkat dinginnya tuh masih bisa dikira-kira gitu. Oke. Untuk para dewan juri, apakah sudah selesai memasukkan nilainya ke formnya? Semoga sudah. Tolong bisa dicek. Saya udah belum gitu aja sih. Saya udah kayaknya, tapi tolong dicek sama admin. Tolong dicolek. Saya nggak bisa nyolek dari sini soalnya susah jauh. Tenang Pak, nanti saya yang colek. Untuk tim admin boleh tolong sekalian di cross check penilaian dari para dewan juri kita, apakah sudah aman semua dari peserta nomor 1 hingga nomor 3 tadi. Takutnya saya salah pencet, itu yang jadi masalah. Aduh, salah pencet itu bahaya Pak. Ini pengalaman nih pasti. Karena kalau pencetnya delete kan salah Pak. Iya benar sih, iya. Oke, untuk para dewan juri saya minta ikon jempolnya jika sudah siap untuk lanjut ke peserta yang keempat. Pak Tuhu, Pak Mustafa. Mana nih Pak Mustafanya? Udah. Kok di saya Pak Mustafanya agak ngumpet. Waduh. Mbak Titas kok ini sentimen sama Pak Mustafa. Sudah oke Pak Mustafa? Udah tadi. Oke Mbak. Oke, siap. Baiklah, para dewan juri dan juga para audiens yang terhormat, kita lanjut ke peserta kita yang keempat, yaitu Neorek. Dan untuk tim Neorek, kalian punya waktu 5 menit untuk perkenalan diri sekaligus paparan, dan habis itu dilanjutkan dengan waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Mohon memperhatikan durasi pada saat paparan dan